Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayak orang kedinginan ya. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadratun al-kiram wal muhtaram, kepada al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal ustadah, para hujjaj, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Haji Nanang beserta para asatid Masjid Jami Ar-Ridha, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian Masjid Jami Ar-Ridha, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu bapak saudara hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah, kita masih dapat menjalankan berbagai macam aktivitas kita. Kita masih dapat menunaikan segala ibadah-ibadah kita. Itu semata-mata karena Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga pula tetap tercurah dan terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqina wa huwa asdaqul qailin, satu-satunya seorang pemimpin umat manusia yang diberikan keistimewaan lebih dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat manusia. Maka mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang taat dan anut akan ajaran beliau kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Maka biar agak hangat pagi hari yang sejuk ini, mari kita sejenak bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah. Ayo kawan kita sholat 5 waktu jangan telat. Hidup di dunia sesaat, di akhirat sepanjang hayat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah. Ayo kawan kita bersolawat agar mendapat syafaat dari pemimpin umat sejagat, baginda alam Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Ayo kawan kita mengaji pada guru ustadz kiai, teladani akhlak Nabi untuk bekal di hari nanti. Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Ayo kawan kita berzikir di waktu malam paling akhir. Jangan terlalu banyak mikir, serahkan pada yang punya takdir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah. Ayo kawan kita bertaubat sebelum waktu terlambat. Jauhi dosa maksiat agar selamat dunia akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Disolawatin malah makin ngantuk Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, bapak, saudara hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu cepat banget berjalan, betul? Ini kita sudah memasuki 1447 Hijriah dan hari ini adalah hari ke-10, diistilahkan dengan istilah Yaumu Asyura. Hari yang penuh dengan sejarah kemenangan yang terjadi dalam berbagai macam peradaban umat manusia. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Ini persisnya tanggal hari ini. Begitu pula kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi. Bagaimana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari bakaran Raja Namrud selama 60 hari. Bagaimana Nabi Yunus terbebas dari perut ikan paus. Dan berbagai macam sejarah yang mewarnai hari ini 10 Muharram itu sebagai hari kemenangan yang tentunya patut untuk kita telusuri ada apa dengan hari ini. Memang ada sejarah kelam di tanggal 10 Muharram juga. Terbunuhnya cucu Nabi yang tersayang Sayyidina Al-Husain dalam peristiwa Karbala. Maka kemudian beredar budaya 10 Muharram itu dijadikan sebagai momentum dalam sebuah perjuangan. Ada juga 10 Muharram dijadikan sebagai sejarah yang menyakitkan bagi umat Islam. Terlepas semua itu, bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah katakan sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu 12. 12 ya, benar ya? Iya. Mau bulan Masehi, mau bulan Hijriah, 1 tahun itu Allah sudah tetapkan 12. Hal ini telah Allah tetapkan sebagaimana ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang sangat-sangat istimewa. Para ulama menjelaskan bahwa 4 bulan istimewa itu, yang 3 itu berturut-turut berdampingan dan yang 1 terpisah. Pendapat yang paling kuat mengatakan bulan-bulan hurum, bulan-bulan istimewa yang berturut-turut berdampingan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Bulan Muharram adalah bulan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu persis dengan hijrahnya beliau dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yashrib, Madinah. Hijrahnya Nabi bukan cuma 1 kali. Pernah beliau hijrah ke Taif. Tetapi hijrah ke Taif tidak sesukses segemilang hijrahnya baginda Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan penanggalan dalam Islam dengan istilah tahun Hijriah. Tahun hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yashrib, Madinah. Kenapa menggunakan istilah tahun Hijriah? Tenang aja, saya sendiri yang jawab kok. Karena momentum hijrah adalah momentum yang harus dilakukan oleh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul mengatakan, seseorang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin,
itulah orang yang berhijrah, itulah orang yang beruntung. Seseorang yang hari ini sama halnya dengan hari kemarin, tidak ada perubahan yang lebih baik dalam kehidupan, sesungguhnya itu orang yang merugi. Apalagi seseorang yang justru hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari-hari kemarin, itu adalah orang yang sangat dan sangat merugi, alias orang-orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sebab kalau dengan momentum hijrah, perjalanan beliau menyebarkan dakwah ke seluruh pelosok penjuru negeri bukanlah satu hal yang mudah. Dakwah beliau berhadapan dengan onak dan duri, berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, intimidasi, bahkan banyak sekali upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam rangka menangkal dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah, Rasulullah baru menunaikan perintah Allah berupa hijrah. 13 tahun lamanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah, itu mengalami kemajuan yang sangat lamban. Pengikutnya hanya sedikit, lebih banyak mereka yang mengintimidasi para pengikut Rasul. Jadi dakwah baginda Rasulullah di Makkah itu dikatakan gagal. Maka salah satu cara untuk menyampaikan satu tujuan, untuk sampai pada harapan, maka diperintahkan untuk berhijrah. Apa itu hijrah? Secara zahiriah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Tapi hijrah secara maknawi adalah berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain yang lebih baik. Kalau sudah baik, maka berpindah kepada kondisi yang jauh lebih baik lagi. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Jadi hijrahnya Nabi bukan tindakan pengecut untuk lari dari tantangan musuh, tapi hijrah adalah merupakan strategi dakwah Nabi bahwa mengalah bukan berarti kalah. Maka ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, beliau hijrah. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika pembesar kafir Quraisy berada pada puncak kebenciannya kepada Nabi dan para pengikutnya, mereka mengundang rapat di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Rapat membahas bagaimana cara menghentikan dakwah Muhammad yang telah mengganggu kepercayaan nenek moyangnya. Maka para pembesar kafir Quraisy pada saat itu mengumpulkan orang-orang Makkah untuk membahasnya. Di sini terjadi sepenggal cerita yang sesungguhnya mereka mengakui tentang karakter diri seorang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang baik. Usulan pertama begini. Jadi rapat itu dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Yang abu-abu tentunya. Abu Jana enggak. Itu titisan Israel di sini nih. Nah, ada satu pendapat yang mengatakan begini. Bagaimana kalau Muhammad kita buang di tempat yang jauh dan terpencil? Itu langsung dibantah oleh rapat. Jangan. Kita tahu semua bahwa Muhammad adalah orang yang akhlaknya begitu simpatik. Tutur katanya begitu menarik. Maka di saat ini, dimanapun ia dibuang, pasti akan ketemu orang. Dan ketika orang bertemu dengannya, berbicara dengannya, pasti akan tertarik dan dia akan membawa orang-orang yang lebih banyak. Dan ini bumerang, bahaya buat kita. Tuh. Berarti dia mengakui bahwa Muhammad pribadinya sangat menarik. Ya sudah, pendapat yang kedua, bagaimana kalau Muhammad kita berikan gelar sebagai Al-Kazzab, pembohong, pendusta. Langsung dibantah
oleh dedengkot kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal. Jangan. Cara ini tidak akan pernah efektif. Sebab kita semua tahu Muhammad adalah manusia yang tidak pernah bohong dalam hidupnya. Bahkan di usia 18 tahun ia mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, yang tidak akan pernah ada gelar setelah itu kepada umat manusia. Bagaimana kita memberikan mosi tidak percaya dengan gelar Al-Kazzab, pembohong, penipu? Tentu mereka justru akan berbalik menyerang kita. Anda yang penipu, Anda yang pembohong. Cara ini tidak akan efektif. Tuh. Jadi ketika dibahas berbagai macam usulan-usulan, mentok, tidak ada jalan. Maka datanglah iblis. Menjelma menjadi manusia, ikut rapat. Dalam satu riwayat, iblis membisikkan kepada anggota rapat untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu dia mengatakan, Tuan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya cara untuk menghentikan dakwah Muhammad, maka Muhammad harus dibunuh. Itu pun diprotes oleh para pembesar rapat pada saat itu. Tidak bisa. Kalau Muhammad kita bunuh, tentu leluhurnya Bani Hashim, suku terpandang di suku Quraisy, pasti akan marah dan menuntut kita. Dijawab lagi, kalau Bani Hashim sebagai leluhurnya Nabi Muhammad menuntut kita, maka kita akan bertanggung jawab bersama-sama. Di Mekah ini ada 17 kabilah, ada 17 suku. Kirimkan setiap suku satu jagoannya, satu algojonya. Kita kepung rumah Muhammad dan Muhammad dieksekusi bersama-sama. Kita akan bertanggung jawab bersama-sama. Akhirnya cara ini yang dipakai. Cara ini percobaan pembunuhan yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy yang disepakati untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Dan pada malam hari itu, baginda Rasul mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah. Anggota rapat pun banyak sebagian yang iba dan kasihan melihat apa yang akan dilakukan kepada Muhammad. Maka dia ngomong sama bininya, kasihan ya, Muhammad besok lusa akan dibunuh. Tapi jangan bilang siapa-siapa gitu kan. Ya namanya ibu-ibu ya, di pasar beli tempe bilang, kasihan ya, Muhammad akan dibunuh. Oh iya, akhirnya mereka berbisik-bisik lagi sampai Nabi Muhammad dengar. Emang engkau akan dibunuh ya Rasul? Iya. Nabi taunya bukan dari anggota rapat, tapi malaikat Jibril memberitahu, waspadalah di malam yang ditentukan Nabi Muhammad akan dibunuh. Maka malam hari itu baginda Rasul berpesan kepada sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya. Posisi tidur di mana Nabi Muhammad akan dieksekusi, akan dihukum mati, akan dihabisi. Luar biasa seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau menggantikan posisi mati. Tidur di tempat tidurnya Nabi menggunakan selimut yang digunakan oleh Nabi. Tapi Ali karramallahu wajhah sebagai manusia yang mulia tentu melihat semua ini adalah sebuah keindahan. Maka di malam yang ditentukan, rumah baginda Rasul yang kalau sekarang Masjid Nabawi ya, di raudhahnya dikepung oleh 17 kabilah, para pendekar yang siap menghunuskan pedang. Pada saat itu rapet banget. Jangankan ada manusia yang lolos, bahkan semut mungkin tidak akan bisa lolos dari kungkungan dan cengkraman para pendekar-pendekar, para jagoan-jagoan, para algojo-algojo Mekah. Tetapi mereka lupa, walaupun kumis melintang, pedang terhunus panjang, kalau satu syaraf matanya dikendorkan oleh Allah, ngantuk. Sumun bukmun umyung fahum la yubsirun. Mereka akan tertidur, mereka akan tidak tersadar, nggak ngelihat apa yang terjadi.
Akhirnya apa? Nabi keluar dari rumahnya dengan begitu saja, tanpa penglihatan mereka, karena Allah menutupi pandangannya. Begitulah, ini udah mau subuh. Begitu digeledah ke dalam, di tempat tidurnya Nabi, dibuka selimutnya, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bukan sasaran utama. Sehingga Rasulullah pergi dengan sahabatnya tercinta bernama Abu Bakar Siddiq, keluar dan menuju satu gua yang bernama Gua Sur. Gua Sur itu tempat persinggahan Nabi, persembunyian Nabi di saat perjalanan hijrah. Dikejarlah. Nah, kalau kepercayaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, tidak mungkin ada manusia yang masuk ke gua dengan lubang sesempit ini. Dan di depan, di mulut gua itu ada burung dara yang sedang bertelur. Kalau ada manusia masuk, apalagi dalam keadaan tergesa-gesa, pasti telur-telur ini pada pecah. Dan di situ ada sarang laba-laba yang menutupi. Kalau ada manusia yang masuk, sarang laba-laba ini akan rusak. Tuh, makanya dalam Islam yang namanya laba-laba itu dianggap sebagai penolong Nabi. Begitu pula burung dara, burung merpati. Begitu dilihat, oh tidak mungkin ada orang masuk. Apalagi orang yang dalam keadaan dikejar. Tiba-tiba cecek bunyi. Nah, orang kafir Quraisy mempercayai bahwa kalau ada cecek berbunyi, berarti ada orang sebelumnya. Tuh, makanya cecek itu disunahkan dibunuh di malam Jumat, itu hadisnya sahih. Maka rumah yang ada ceceknya memang biasanya ada jinnya. Tuh, mari kita berburu cicak. Nah, begitu pula cicak dengan burung pipit pernah berdialog ketika Nabiullah Ibrahim dibakar. Nabiullah Ibrahim dibakar selama 60 hari, 60 malam. Strategi manapun akan mengatakan Ibrahim akan binasa. Di situ terjadi sepenggal cerita tentang burung pipit dan cecak. Burung pipit itu mengambil air, kemudian ia menumpahkan air itu ke bakaran api, ditertawakan oleh cecak. Hai burung pipit, seberapa besar paruhmu? Engkau membawa air untuk memadamkan api yang sangat luar biasa ini, tidak akan mampu. Katanya gitu. Kata burung pipit, aku tahu apa yang aku lakukan. Apalah artinya setetes air untuk menghadapi api yang maha dahsyat ini. Tapi setidaknya Allah tahu ada di pihak mana saya berada. Tuh. Sehingga istilahnya kita berjuang saja. Menang kalah bukan urusan kita. Sedangkan Allah katakan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok-kelompok besar dengan izin Allah. Maka burung pipit berikhtiar. Bagaimana ia berjuang, ia menunjukkan kepada siapa dia berpihak. Nah, sedangkan cecek tuh niup pintu biar apinya nggak mati, biar gede. Tukang sate kan ditiupin gitu kan. Artinya ia memposisikan untuk membela Raja Namrud dan seterusnya. Ini sampai di mana cerita ya? Nah, di Gua Sur itu dalam keadaan ini kan cuma dilakukan doang. Kalau kepala kafir Quraisy itu maju ke depan, itu kelihatan kepala Nabiullah Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar gemetar, berkeringat kedinginan, seperti orang yang demam. Lalu baginda Nabi mengatakan, la takhaf wa la tahzan ya Abu Bakrin, innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, jangan khawatir, Allah bersama kita. Kami yakin ya Allah, kami percaya ya Rasulullah, tapi tangan saya kesengat kala jengking. Jadi tangannya tersengat kala jengking sehingga dia demam. Ternyata itu yang bikin demam, bukan karena takut. Aku nggak takut terbunuh wahai Rasulullah, tapi aku engkau yang terbunuh. Maka begitu cintanya Abu Bakar,
sehingga dia adalah sahabat yang istimewa di antara sahabat-sahabat yang lain, menemani hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Tuh, begitu lolos baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya, maka pembesar kafir Quraisy itu kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Wah, luar biasa. Sapi limosin berapa Bang Haji? 60. 60 juta baru limosin, belum unta. Kalau 60 kali 100, 6 miliar. Apalagi onta. Ya, hadiah yang cukup menggiurkan. Maka ada orang serakah bernama Surokoh. Tuh, namanya mirip banget. Surokoh mendengar sayembara ini, dia pacu kudanya, dia kejar. Mungkin Muhammad belum terlalu jauh. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad sudah terlihat dalam pandangan mereka, ia hunus pedangnya, kemudian ia hendak tebas leher Nabi, tapi kudanya terperosok. Jatuh terpelanting, pedangnya dekat dengan Rasul, diambil pedangnya. Dikembalikan kepada Surokoh, lain kali naik kuda hati-hati, licin. Masya Allah. Padahal dia tahu akan dibunuh, diberikan informasi dari malaikat Jibril. Nah, penasaranlah Surokoh. Akhirnya dia serang lagi, jatuh lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kata Nabi, pedang ada di tangan Nabi, kepada siapa kamu minta tolong? Akhirnya dia minta tolong, ampuni saya wahai Muhammad. Disitulah Surokoh kemudian menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Luar biasa, orang mau dibunuh, calon pembunuhnya dikasih ampun dengan sedemikian rupa. Wah, kita mah luar biasa. Orang mau bunuh kita, pedang di tangan kita, sekalian. Itu pun kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika dalam satu perang ia menumbangkan pemimpin perang musuh. Pedangnya sudah ditempelkan ke leher. Sayyidina Ali diludahin sama orang yang ada di bawah. Tadi dia mau tebas nggak jadi. Kok nggak jadi? Bunuh saja saya. Kalau saya bunuh karena barusan kamu meludahi saya, berarti saya membunuh engkau karena nafsu, karena emosi. Tapi aku berperang karena Allah. Nah, di situ juga menunjukkan satu sikap yang sangat luar biasa. Sikap kesatria yang penuh dengan akhlak, walaupun dalam perang sekalipun. Makanya kemudian ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyampe ke kota Yasrib, kota Madinah, itu disambut dengan gegap gempita, disambut dengan sukacita oleh kaum Ansor, kaum Madinah. Kenapa langsung diterima? Karena sesungguhnya sebelum Nabi hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, beliau mengutus seorang pemuda berusia 18 tahun, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah salah satu telik sandi, salah satu utusan khusus. Coba lihat keadaan di sana. Apakah masyarakat Madinah itu akan menerima kita atau tidak? Nah, itu strategi dakwah. Sedangkan orang Madinah pengen banget mendapatkan dakwah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Nabi akan datang sampai masuk ke kota Madinah, ratusan, kalau zaman sekarang mah ribuan massa siap menyambutnya. Maka kemudian dikenal dengan sambutan Nabi, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Mari. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا من دعا لله دام. Itu mengungkapkan gambaran perasaan mereka telah bersinar bulan purnama bagi kita. Jadi harapan-harapan yang selama ini umat manusia dalam kegelapan, maka dengan datangnya Nabi berharap sinar cahaya ilahi kemudian bersinar di bumi Madinah. Berapa tahun baginda Rasulullah ke Madinah? Berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Mempersahabatkan mereka. Dan inilah salah satu momen kekuatan Islam terkuat dalam sejarah adalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah begitu dicintai, bahkan mampu mendamaikan suku-suku yang berselisih. Terus Nabi Muhammad di Madinah membangun kekuatan, pendidikan, ekonomi, terus. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah menyambut orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Nabi. Dia sediakan tempatnya, bahkan dipersatukan, dicarikan jodohnya. Di sini ada yang laki-laki dinikahkan dengan yang perempuan, begitu sebaliknya. Sampai ditawarkan segala apa yang dipunya oleh orang-orang Madinah. Akan diberikan fasilitas apa saja. Masya Allah, disambut dengan sukacita. Tapi apakah Nabi dengan rombongannya menerima dengan begitu saja? Tidak. Baginda Rasul hanya bertanya di mana letak pasar. Karena mereka akan berikhtiar, mereka akan berdagang. Karena 9 dari 10 pintu rizki itu di jalur perniagaan. Tuh, makanya dagang itu adalah profesi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu ikhtiar yang sangat luar biasa. Jadi nggak ada istilah umat Nabi yang nganggur. Kalau mau ya berdagang. Dagang apa saja, yang penting halal. Insya Allah. Tuh, setelah 10 tahun, cerita singkatnya hijrahnya Nabi ke Madinah membangun satu kekuatan, membangun peradaban. Artinya Madinah itu peradaban yang tinggi, termasuk membangun militer dan lain sebagainya. Ketika baginda Rasul dengan para sahabatnya bergabung dengan kaum Madinah, menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Maka ketika kembali ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah merinding melihat pasukan Nabi yang begitu besar dan perkasa. Pada saat itu di Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy yang bernama Abu Sofyan. Maka begitu Nabi menjalankan umroh, ia beribadah di Mekah, enggak ada yang bisa ngelarang. Mereka ada yang tutup pintu, tutup jendela, ketakutan. Dikiranya Nabi akan balas dendam dan menghancurkan kota Makkah. Ya memang membawa pasukan. Sekaligus misi Nabi adalah membebaskan kota Makkah dari kemusyrikan. Maka kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan sebagai pemimpin mereka, aman. Nabi menjamin dengan dua kata-kata itu, maka akhirnya mereka satu demi satu memberanikan diri keluar dari rumah. Yang bawa pedang diletakkan pedangnya. Di situ Makkah jatuh kembali dalam kekuasaan Nabi Muhammad tanpa setetes pun darah yang tumpah, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya pertikaian. Begitu santun akhlak baginda Nabi, bahkan dalam perang pun mengupayakan perdamaian, mengupayakan diplomasi, enggak main hantam-hantam saja. Nah, tapi Nabi juga dengan pasukannya pernah begitu gagah perkasa ketika menghadapi musuh-musuh yang tidak mau berdiplomasi, habis semuanya. Nah, yang dapat kita pelajari dari perjalanan Nabi dalam hijrah ini, beliau senantiasa mengedepankan akhlak dalam dakwahnya.
Maka dari itu, Bapak Ibu, melalui momentum Hijriah ini, mari kita ikuti akhlak dan keteladanan baginda Rasul yang mengatakan al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang mampu menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah saat ini adalah terus mengupgrade kehidupan kita. Mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki sedekah kita, supaya grade-nya lebih baik daripada hari-hari kemarin. Insya Allah. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Jadi bukan berarti hijrah kita pindah ke satu tempat ke tempat lain tanpa membawa manfaat, tanpa meningkatkan kualitas diri. Itu bukan hijrah namanya. Tapi hijrah yang sesungguhnya adalah terus memperbaiki keadaan kita, keimanan kita secara duniawi dan secara ukhrawi. Ya, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Tuh. Begitu pula berlaku hukum sebaliknya, amalan yang dibenci oleh Allah, orang yang sholat di akhir-akhir waktu, Ustaz. Sholat duhur udah 5 menit lagi asar. Sholat asar udah menjelang maghrib, begitu salam terdengar azan. Bahkan rakaat ketiga di TV udah bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu amalan yang dibenci oleh Allah. Apalagi yang kagak sholat. Mengerikan. Inna sholata fid din kama sali ro'si fil jasad. Pentingnya sholat dalam agama kita, laksana pentingnya kepala dalam tubuh manusia. Kita mungkin masih bisa melihat manusia hidup tanpa lengan, tanpa kaki. Tapi pernahkah kita melihat manusia hidup tanpa kepala? Oh, uka-uka itu namanya. Ya, maka sholat adalah identitas manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sebab inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ya subuh. Tadi saya agak telat Ustaz, pas komat saya baru datang. Afwan, karena jauh kita dari Cengkareng. Tahu sendiri dari Cengkareng kan paling tidak jam 4 gitu ya, kita udah jalan. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang berhijrah, mereka orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Kita umat akhir zaman, alhamdulillah informasinya banyak yang menjadi penduduk surga. Alhamdulillah. Tapi itu katanya bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kualitas pengabdian kita kepada Allah, tapi dua hal yang dapat membuat umat akhir zaman ini banyak yang menjadi penduduk surga. Pertama, karena rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, karena syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk meraih kejayaan dunia dan akhirat, mari kita gapai rahmat Allah. Mari kita gapai syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya tentu dengan mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Mari tanamkan dari diri kita, keluarga kita, pertama sholat. Jadi kalau sholat kita perbaiki, insya Allah seluruh kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Kalau kehidupan kita banyak masalah,
hutang piutang yang seolah-olah membelenggu dalam kehidupan kita, betul? Kenceng amat. Nah, itu mari kita perbaiki dari sholat. Dengan sholat akan memancarkan sebuah motivasi semangat bahwa Allah lah jalan keluar dari segala-galanya. Itu insya Allah nilalahnya ada saja cara yang Allah berikan kepada kita. Pasti itu. Karena Allah memerintahkan kepada kita, wasta'inu bis sabri was sholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena dengan kesabaran kita terima segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai satu nikmat kita syukuri, sebagai satu ujian kita sikapi dengan sabar, maka itu akan menjadi poin yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Makanya amalan yang paling pertama dan paling utama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah amalan sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain akan otomatis menjadi baik. Kalau amalan sholat kita rusak, maka praktis dan otomatis seluruh amal ibadah kita yang lain pun akan dianggap rusak. Karena hakikat sholat yang sesungguhnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita rajin sholat, tapi kita juga masih rajin maksiat, ini berarti kita baru bisa melaksanakan sholat, belum mampu kita mendirikan sholat. Melaksanakan sholat hanya gugur kewajiban, subuh, sholat, selesai. Tapi mendirikan sholat adalah menerapkan ajaran nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Ya ikhtiarlah, ikhtiar bahwa sholat kita adalah sebagai perisai kita untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Itu juga makna hijrah. Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang mampu mencegah atau menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kita sholatnya, terutama yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Sholat tepat pada waktunya. Bukan sebelum waktunya kita ada sholat. Itu juga amalan yang dibenci oleh Allah. Udah ada waktunya, tapi kita ngatur-ngatur sendiri. Tuh, maka dari itu, dan yang terbaik seperti apa yang dikatakan oleh Haji Nanang, bagi laki-laki ya sholatnya berjamaah di masjid. Orang-orang kafir akan bertekuk lutut di bawah kaki umat Islam kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumatannya. Ini alhamdulillah sholat subuhnya mantap nih. Tapi belum mengalahkan seperti sholat Jumat. Lihat hari Jumat, sesibuk apapun orang beraktivitas, masjid selalu penuh, betul? Alhamdulillah. Sholat subuh, sibuk apaan? Ya, tidur mah bukan satu kesibukan, itu adalah satu kebiasaan. Maka konklusinya pada kesempatan yang berbahagia ini, mari dengan semangat hijriah kita perbaiki kualitas hidup kita, diawali dengan memperbaiki sholat kita. Waktunya kita tepatkan, bacaannya kita terus maknai. Bacanya kita sudah hafal, tapi kadang-kadang artinya kita belum hafal. Ya, Masya Allah dalam setiap gerakan sholat ada bacaan-bacaan yang sangat luar biasa. Ya, seperti dalam duduk tawaru itu ada bacaan apa tuh? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fuani. Selesai kalau ini sudah dijawab. Ya Allah, ampunilah dosaku, angkatlah derajatku, cukupkanlah rizkiku. Semua udah permintaan ada di situ. Satu bacaan saja kita maknai, kita resapi, kita renungkan dalam kehidupan kita, selesai sudah urusan kehidupan manusia. Maka segitu banyak bacaan-bacaan itu, maka mari kita kenali lagi makna dan arti dari bacaan-bacaan yang kita munajatkan kepada Allah dalam sholat. Maka ngaji, jangan pernah ada istilah selesai. Coba kita iftitah, kita renungkan lagi. Bacaan sudah hafal banget dari kecil,
tapi artinya kan tidak semua kita paham. Tidak semua kita memahami bahasa Arabnya, tidak semua kita teliti untuk melihat kembali apa arti dari bacaan sholat kita, apa arti dari doa-doa yang kita munajatkan dalam setiap gerakan sholat kita. Maka mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Yang pada artinya nanti kita akan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan majelis yang mulia ini, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing setiap gerak dan langkah kita, dan Allah akan melindungi kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wassallima wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha qasal ghayati min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma alhimna rusdana wa aghnina bil hilmi wa zayyina bit taqwa wal istiqamah. Naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bis sadat. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqunal wasi'ata wa antarzuqunal amanata. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.